Huruf pertamanya Pia Khalil Stakuf beserta sekjennya Gus Ipul. Pakai kaos kaki enggak? Maaf, saya kenal waktu masih muda beliau jarang pakai kaos kaki. Para menteri koordinator, para menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan Wakil Menteri serta anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, rekan-rekan saya, para ketua umum partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Bang Brewo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ahmad Saiku. Ini juga kawan lama ini. Terima kasih. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Gelora Saudara Muhammad Anies Mata. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Saudara Ridho Putra. Ketua Umum Partai Garuda Republik Indonesia Saudara Ahmad Ridho Sabana. Perwakilan kawan-kawan kita dari Partai PDIP Saudara Oli Dodo Kambe. Hadir juga kawan-kawan kita dari Partai Buruh. Terima kasih. Hadir juga Ketua Umum Muslimat NU Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya nggak lihat di mana. Para pengurus partai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, para kader Partai Gerindra yang hadir hari ini, kawan-kawan dari Koalisi Indonesia Maju juga yang hadir, saudara-saudara sekalian, di depan ada beberapa kursi yang kosong. Ini tradisi partai kita, setiap acara disiapkan kursi kosong, mewakilnya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di tempat yang baik ini untuk merayakan peringatan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama tamu-tamu terhormat yang hadir, saya minta maaf kalau acaranya berlangsung agak lama. Ini memang ritual-ritual kita dari dulu, memang seperti ini. Hanya dulu kita tidak mengundang orang luar. Sekarang kita mengundang orang luar, jadi saya harus minta maaf. Ini ritual kita ini terlalu lama. Coba dipikirkan nanti, disingkat. Dan minta maaf juga kadang-kadang kader-kader Gerindra ya kayak beginilah. Nah itu uraan ini, agak uraan sedikit. Maklum Pak. Saudara-saudara sekalian, perjalanan kita 17 tahun. Ya. Saya tidak akan panjang lebar karena kita sudah merasakan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perjalanan kita menunjukkan kepada kita bahwa
Kalau kita memiliki suatu keyakinan, kalau kita memiliki suatu niat yang tulus, kalau kita memiliki suatu cita-cita yang mulia, insya Allah jalan akan diberi kepada kita untuk berbuat yang baik. Saudara-saudara sekalian, bahwa semua partai punya cita-cita yang sama. Semua partai di Republik ini ingin juga berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, dari sejak awal, dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Mungkin ada profesor-profesor didikan luar yang akan mencemoohkan saya. Bagi mereka-mereka itu, semua yang diajarkan dari luar itu benar adanya. Saya katakan belum tentu. Yang cocok untuk mereka belum tentu cocok untuk kita. Ada negara yang menganggap demokrasi itu kita harus bermusuhan. Demokrasi kita tidak boleh kita bermusuhan dengan lawan-lawan politik kita. Saya kira keliru kalau kita pakai istilah lawan politik. Tidak ada lawan politik. Yang ada adalah kawan seperjuangan. Dan kita bersaing tapi untuk ujungnya mengabdi, berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya. Dan ini saya kira sudah dibenarkan oleh perjalanan sejarah dunia. Hanya negara yang elitnya bisa kerjasama, negara itulah yang bangkit. Contoh sudah terlalu banyak. Tidak mungkin negara itu bisa berhasil. Kita mengerti hal ini. Saya mengerti hal ini. Karena itu, satu, demokrasi kita harus khas. Demokrasi kita harus setelah bersaing, kita anggap pemilu pilkada itu pertandingan. Kita bersaing. Begitu ada yang menang, ada yang kalah, kita harus bersatu. Kita harus kerjasama. Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan. Tidak. Kalau perlu iya. Kalau perlu, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dalam arti mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa Indonesia. Mungkin mereka di luar, berarti mereka membantu kita. Mereka akan ngoreksi kita. Mereka akan memperbaiki kita. Mereka akan mengawasi kita. Kita harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Saudara-saudara, tapi kritiknya yang benar. Jangan kritik benar. Jangan kritik berdasarkan dendam. Betul. Kemarin sembahyang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya kemarin, kemarin. Antara lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan merestui orang yang punya dendam di hatinya. Perjalanan kita membuktikan itu. Saya mungkin ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8. Waktu usia muda, waktu saya aktif di tentara, saya diberi sandi 08.
Saya nggak dikasih sandi 06 atau 07. Kalau saya dikasih 06, jangan-jangan presiden ke-6. Saya dikasih sandi 08, saya menjadi presiden ke-8. Di tahun 2024, 2 tambah 2 tambah 4, 8. Jadi saya menjadi presiden Republik Indonesia ke-8 di tahun 8. Dan hari ini saya sebagai Presiden Republik Indonesia berdiri di sini pada ulang tahun yang ke-17. 1 sama 7. Dan kebetulan hari ini tanggal 15 bulan 2 2025. Jadi 15, iya kan? 15, 1 sama 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8, 22. Ya, 2025, 9. 8 tambah 9, 17. Hadir. Dan pimpinan partai politik dari semua spektrum hadir, termasuk yang baju merah. Saudara-saudara, saya ini setengah Minahasa, setengah Sulawesi. Di Minahasa kita ada suatu pepatah, ya. Kita semua bersaudara. Di sini ada Gubernur Sulawesi Utara yang walaupun kita bersaing, tapi kita bersaudara. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, saudara sekalian. Pak Jokowi ini Gerindra ya kayak begini nih Pak. Bandel-bandel ini anak-anaknya. Memang kemarin itu tanggal berapa itu ya? 13 ya. Tanggal 13 saya didadak oleh mereka-mereka ini semua. Kalau sekarang Rapimnas 3 bulan lagi kongres, biayanya double. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu. Dan memang sebetulnya aneh. Baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Ini ada wartawan dia ngerekam semua, ngerekam dia pingin saya salah bicara itu. Kalau ada wartawan media saya harus bicara sopan sekali. Kalian mau saya bicara sopan atau apa adanya? Atau mau bicara sopan? Atau mau bicara sopan?
saudara-saudara sekalian, negara kita harus demokrasi, bla 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 bla. Saudara-saudara sekalian, baik kalau begitu saya ringkas. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita si Indonesia maju semuanya. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat dan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. Supaya kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Tapi ini belum apa-apa. Rakyat mengharapkan lebih dari kita. Dan kita jangan besar kepala. 100 hari bukan permintaan saya. Dari mana tradisi kinerja 100 hari? Siapa dapat raport? Orang sekolah dasar aja nggak 100 hari kok. Iya kan? Masuk sekolah itu setahun. Ini lagi pengamat pinter lagi itu. 100 hari kinerja. Nggak tahu dapat nilai bagus, kecewa mereka. Kita jangan cepat puas, jangan bangga, tidak. Ini dorongan bagi kita. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita berbuat ini, saya di sini karena dukungan banyak pihak. Dan saya harus katakan bahwa alih kekuasaan, transisi dari Presiden ke-7 ke Presiden ke-8, saya kira suatu transisi yang salah satu transisi
yang paling mulus. Kenapa? Karena jenderal yang satu lawan jenderal yang kedua. Panglima Angkatan Darat mau diturunkan oleh Wakil Panglima Angkatan Darat. Loh, udah sama-sama jenderal kok. Saudara-saudara, kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita mendidik kita tidak seperti itu. Pangkat jabatan adalah pengabdian, adalah tanggung jawab, adalah suatu persembahan kita untuk rakyat, bukan untuk ambisi pribadi atau golongan, saudara-saudara sekalian. Karena itu, saya mau katakan, kita berada di jalan yang benar. Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu. Memperlancar kegiatan kita. Sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari. Mungkin ya 200 hari lah. Sebelum serah terima, beliau sudah manggil saya terus. Bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan. Karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? 20 yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Dan seterusnya. Diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya enggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang.
nggak sampai lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin lihat Indonesia. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa? Dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Benar? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil. Kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Kok nggak bisa kalah kita kemarin itu. Dan saudara-saudara, kembali lagi angka ya. KPU mengumumkan saya menang. Pada hari itu, waktu pengumumannya, saya menang 58,58. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 13, 26. 26, 8. Benar. Habis itu, saya dan Mas Gibran dilantik tanggal 20 Oktober 2024. 20 Oktober. 2 tambah 10. 13 ya. 2 yang dilantik tanggal itu pasangan nomor 2. Bukan aku yang atur loh. Saya nggak bisa pilih tanggal kan. Bukan kita atur. Ini sudah tondo-tondo. Berarti kita insya Allah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan bangsa rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak, fondasi, dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah. Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, ya kan, Gus Dur, Ibu Mega. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya
saya tidak suka menjelek-jelekan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Pak SBY, Presiden mengatasi krisis demi krisis, dibantu hadapi. Krisis keuangan mereka atasi. Kita hormatilah orang yang telah berbuat baik. Pak Jokowi, saya katakan, beliau sangat berjasa sehingga kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Hah? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh. Ya, nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Ah, bener lagi. Begitu saya masuk rumah dinas saya nomor 8. Bukan saya yang milih rumah dinas. Menseknek, jangan-jangan Pak Pratik ya? Oh, kasih Pak Prabowo nomor 8 aja. Enggak, itu rumah Menhan sebelum saya. Pak Ria Mizar di situ, Pak Purnomo di situ. Rumah aja nomor 8, bayangkan. Saya mau serahkan ke Pak Safri, dia nggak mau masuk. Dia nggak berani masuk, nomor 8. Fri, kamu sandinya apa waktu itu? 0 berapa? Hah? Kamu sandinya 10? Hebat dia. Ngomongnya gimana? 010, 010. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Hasil nyata. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mau tanya, penggiling-penggiling padi penting atau tidak?
menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak? Karena itu hati-hati, kalau kaum bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajatnya petani, saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan padi yang bandel-bandel itu. Tapi saya dengar mereka sudah mau ikut. Ada Menteri Pertanian di sini? Mereka sudah mau ikut kita? Mereka masih mau di Republik ini? Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar, kita akan bangkit. Dan kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Minimal 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara. Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Danantara adalah kekuatan energi masa depan. Dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian yang lain ikut juga membantu mengawasi. Supaya ini adalah, lapor ke saya, Pak Erick Thohir. Ada Pak Erick Thohir? Ada. Oh. Pak Erick Thohir itu jabatannya Menteri BUMN. Tapi selalu ditanya sepak bola. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Saudara-saudara sekalian.
Kemudian memang penghematan. Yang lagi rame, penghematan. Ya, penghematan. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama, Kementerian Keuangan disisir dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai. Ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan. Saudara-saudara, presiden-presiden mendahulu meletakkan dasar, saya diberi mandat oleh rakyat, saya akan memimpin pemerintah menuju kepada cita-cita kita menjadi negara maju. Cukup ya? Cukup, sudah. Saya ingatkan, rakyat menuntut perbaikan hidup mereka. Kita tidak boleh mengecewakan rakyat. Gerindra harus memberi contoh. Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju, bahkan dengan mereka yang di luar pemerintah, sama-sama kita bangun Republik ini. Kita jaga Indonesia yang sejuk. Kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Enggak enak ada wartawan situ. Kisi-kisinya? Huruf pertamanya? Biasanya kalau ketua umum sudah 3 kali kalah, apalagi 4 kali kalah. Enggak 3 kali ya saya. Sebagai Gerindra kita 3 kali kalah. 2009, 2014, 2019. Biasanya kalau 2 kali kalah atau 1 kali kalah udah ditinggalkan. Terima kasih kalian masih percaya sama saya. Terima kasih saudara menjaga marwah kita, menjaga reputasi kita. Jangan sekali-sekali kita kecewakan rakyat, kita harus bekerja keras. Saya ucapkan selamat kader-kader Partai Gerindra yang berhasil dipilih jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi bupati, wakil bupati, jadi wali kota, wakil wali kota, apalagi wali kota Solo dari kader Gerindra, wakilnya juga kader Gerindra. Gubernur Jawa Tengah mana? Hadir? Selamat. Gubernur Banten, ini luar biasa tadi. Gubernur Banten, Wakil Gubernur
Gubernur Lampung ya, sama wakil gubernur Kalimantan, gubernur tapi kayaknya kurang sumeningah ya. Ketawanya dipaksa karena dia mikir utang habis menang itu. Pak Jokowi menang tapi utangnya banyak, Pak. Ketua Umum, mari kita pikirkan sistem politik yang baik untuk bangsa kita, untuk rakyat kita. Terima kasih tokoh-tokoh nasional yang berkenan hadir. Mana Gubernur Jawa Barat? Oh, jauh di situ. KDM. Banyak sekali gubernur, saya kalau sebut satu-satu, waduh, tambah lagi 2 jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan Yang Maha Besar menyertai perjuangan kita dan memberi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya mau tutup dengan sajak yang ditemukan dalam kantong seorang pejuang yang gugur usia muda. Saya kira ini adalah pegangan saya. Kantongnya dia tulis, sebelum dia gugur, dia mungkin merasa akan dipanggil. Kita tidak sendirian. Ini pelajaran bagi kita. Kita tidak sendirian. Beribu-ribu orang bergantung pada kita. Rakyat yang tak pernah kita lihat. Rakyat yang mungkin tak akan pernah lihat kita. Tetapi apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Inilah pesan Gerindra. Terima kasih. Selamat berjuang. Prabowo! Kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik.